wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia itu? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Pengenalan kimia. Ruang lingkup kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Oleh karena itu, ilmu kimia dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Senyawa yaitu perpaduan dari dua jenis unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Unsur adalah zat yang paling dasar dan penyusun segala macam senyawa. Air merupakan senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Seperti ini untuk rumus strukturnya, ini rumus kimianya. Materi terdiri atas partikel dasar yang disebut atom, atau sejenis atau berlainan dapat bergabung membentuk molekul. Manfaat belajar kimia: mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Material yang digunakan untuk berbagai produk memerlukan komposisi dan sifat khusus yang ditemukan oleh para ahli kimia. DDT adalah insektisida yang digunakan untuk memberantas nyamuk dan hama tanaman. Plastik dan CFC ternyata menimbulkan pencemaran lingkungan karena pembakaran plastik yang tidak benar akan menghasilkan senyawa dioksin yang sangat beracun. Sedangkan CFC dapat mengikis lapisan ozon bumi yang berguna untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet matahari, penyebab kanker kulit. Hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain. Ilmu kimia disebut juga central science karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan lain. Pemecahan masalah lingkungan, industri, dan kesehatan umumnya memerlukan kimia. Kimia berpengaruh atau berperan pada beberapa ilmu yang lain. Pada bidang kedokteran, teknik, fisiologi, toksikologi, farmakologi, genetika, biologi, botani, pertanian, ekologi, arkeologi, neurologi, psikologi, paleontologi, geologi, fisika, kosmologi, meteorologi, elektronika, metalurgi. Perkembangan ilmu kimia. Demokritus Aristoteles pada abad keempat SM. Menurut Demokritus, materi bersifat diskontinu, terdiri atas partikel kecil yang disebut atom. Akan tetapi, menurut Aristoteles, materi bersifat kontinu, tidak ada yang tidak terbagi. Antoine Laurent Lavoisier tahun 1743 sampai 1794 menemukan hukum kekekalan massa. Jabir Ibn Hayyan. Para ahli kimia abad pertengahan berupaya mengubah logam seperti besi, tembaga, dan zinc menjadi emas, serta mencari obat abadi. John Dalton. Sejak Dalton mengajukan teori yang pertama, ilmu kimia berkembang dengan sangat pesat. Metode ilmiah. Karya ilmiah adalah produk dari proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan guna memecahkan masalah. Ini pendapat dari Frankel dan Welten. Identifikasi masalah. Masalah atau pertanyaan yang ada disusun dan diidentifikasi.
Membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang diberikan oleh si peneliti sebagai hasil penalaran berdasarkan kajian pustaka. Mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil pengolahan data selanjutnya diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis. Menginterpretasi data dan membuat kesimpulan. Menghubungkan temuan penelitian dengan penelitian terdahulu ataupun membandingkan dengan teori yang telah ada, sehingga teori sebelumnya dapat diuji kebenarannya dan bahkan dapat menghasilkan teori baru. Pengantar ke laboratorium kimia. Persiapan. Jas praktikum, kacamata laboratorium, catatan praktikum atau kertas kerja. Materi praktikum, apa yang akan dikerjakan, alat dan bahan yang diperlukan, cara kerja atau prosedur kerja, serta hal-hal khusus seperti bahaya yang mungkin terjadi. 3. Keselamatan di laboratorium. Praktikum harus menjaga ketertiban serta keselamatan diri dan orang lain. Laporkan setiap kecelakaan, misalnya zat tumpah, botol pecah, atau anggota badan terkena bahan kimia kepada guru pembimbing. 4. Berbagai alat dan penggunaannya. A. Alat pengukur volume cairan. Ini seperti ini. Ada Erlenmeyer, ada botol, ada tabung reaksi, alat pengukur massa, ini ada timbangan, ini juga timbangan, alat pembakar, ini seperti ini gambarnya, alat pengukur suhu, suhu dalam Kelvin 273 ditambah dengan suhu dalam derajat Celcius. Suhu yang diukur, suhu terendah yang mungkin, ini suhu dalam Celcius, suhu dalam Kelvin, ada keterangannya masing-masing. Suhu kamar untuk dalam Kelvin adalah 270. Ibu ulang, suhu dalam Kelvin untuk suhu kamar adalah 298, ini kurang lebih ya, plus minus. Sedangkan suhu kamar, suhu dalam satuan derajat Celcius itu adalah plus minus 25. Titik didih air 100 derajat Celcius, untuk Kelvin 373 Kelvin. Titik lebur es 0 derajat Celcius, dalam Kelvinnya 273 derajat Celcius. Suhu terendah yang mungkin untuk dalam derajat Celcius adalah negatif 273, untuk Kelvin 0 Kelvin. 5. Beberapa petunjuk atau larangan. 6. Penanganan limbah berbahaya. Bahan kimia yang relatif berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun. Kodenya B3. Contoh simbol pada label bahan kimia. Ini ada eksplosif, ini flammable. Ada gambar tengkoraknya juga, ini korosif. Ini untuk iritasi. Ini adalah contoh-contoh labelnya ya. Materi. Materi atau zat merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, sehingga semua benda yang dapat ditimbang dan menempati ruang merupakan materi. Penggolongan materi. Materi dibedakan jadi dua, ada zat tunggal, merupakan zat yang partikelnya terdiri atas satu jenis zat. Yang kedua, campuran. Campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan berbeda-beda tanpa melalui reaksi kimia. Untuk zat tunggal, ini ada yang disebut sebagai unsur dan juga senyawa. Jadi zat tunggal
yang merupakan unsur. Artinya, unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Senyawa merupakan suatu zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Campuran ada dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut juga sebagai larutan. Merupakan campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya sama. Campuran heterogen merupakan campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tidak sama. Campuran heterogen ini dibagi lagi, ada suspensi, ada koloid. Suspensi adalah campuran dua zat atau lebih yang ukuran partikelnya relatif besar. Koloid adalah campuran yang ukuran partikelnya berada di antara partikel larutan dengan suspensi. B. Pemisahan campuran dengan metode pengayakan, terus pemisahan magnetik, penyaringan, penguapan, kromatografi, corong pisah, distilasi. Ini adalah contoh-contoh untuk pemisahan campuran. Perubahan materi. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya itu adalah pembuatan es batu. Es batu itu dari air yang cair, kita masukkan dalam kulkas menjadi beku. Setelah beku, nanti kita biarkan di suhu ruang akan menjadi air lagi. Proses dari air menjadi es, menjadi air lagi, tidak ada menimbulkan zat yang baru. Tetap sama-sama air ya. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang ditandai dengan terbentuknya zat baru dan perubahannya bersifat tetap. Ini contohnya untuk perubahan kimia. Ada kayu yang terbakar, besi yang berkarat, adalah contoh dari perubahan kimia. Kayu yang awal zatnya berbeda dengan kayu setelah terjadi proses pembakaran. Itu sudah menghasilkan zat yang baru. Besi yang berkarat dengan besi yang awal juga sudah menghasilkan zat yang baru. Ini adalah contoh dari perubahan kimia.